Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan Gema hari ini. Saya terus berdoa kiranya ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita terus semakin dilimpahi dengan pengenalan kita akan Kristus, dan kita juga semakin dilimpahi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita, yang membawa kita menjadi murid Kristus yang sejati. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Hingga pada hari ini kami boleh bersama-sama masih diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh berfirman kepada kami, Engkau yang boleh berbicara kepada kami melalui firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh ketika kami membaca dan merenungkannya, Engkau sendiri yang boleh memberikan pencerahan kepada kami, dan kami boleh memahaminya, dan kami juga boleh melakukan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami semakin dibentuk menjadi murid Kristus yang sejati, murid yang semakin serupa dengan Kristus. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan yang terambil di dalam Markus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-35. Namun kita akan membaca saja di dalam ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang telah ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes, saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca bagian ini, kita melihat dengan jelas sekali bahwa Yesus memilih murid-muridnya. Yesus tahu betul bahwa pelayanan dia di tengah dunia ini sangat terbatas, dan bahkan cakupan wilayah pelayanannya juga terbatas, yaitu di sekitar daerah Palestina saja. Namun ketika kita melihat secara luas pelayanan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini, maka cakupan pelayanan Tuhan Yesus itu adalah untuk semua orang di seluruh dunia di sepanjang zaman. Oleh karena itu, pelayanan-pelayanan yang Yesus lakukan harus kita pandang sebagai sebuah pelayanan yang harus dilanjutkan oleh murid-muridnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika kita membaca bagian ini, kita dapat memperhatikan bahwa ke-12 murid ini dipilih, dipanggil, dan juga ditetapkan menjadi rasul berdasarkan kehendak Yesus Kristus. Sebagai rasul, maka ke-12 murid ini harus menyertai senantiasa guru mereka. Dan pada saatnya mereka akan menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka untuk memberitakan Injil. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika murid-murid itu dipilih, dipanggil, dan ditetapkan oleh Yesus Kristus, mereka harus menyertai sang guru mereka. Mereka harus belajar bukan hanya mendengar saja secara pengajaran teoritis, tetapi juga mereka akan melihat secara langsung menghadapi berbagai macam situasi pelayanan yang ada bersama-sama dengan guru mereka, yaitu Yesus. Oleh sebab itu, walaupun pelayanan Tuhan Yesus itu memang mendatangkan kebaikan bagi banyak orang yang dia layani, dan tanggapan yang ia terima tidak selalu mendapatkan ucapan terima kasih. Maka kita juga bisa membaca di dalam perikop selanjutnya bahwa saudara-saudaranya pun juga menganggap bahwa Yesus itu tidak waras.
Bahkan ada timbul juga keiri hatian daripada pemimpin-pemimpin agama. Mereka menganggap bahwa Yesus Kristus itu kerasukan Beelzebul di dalam ayatnya yang ke-22. Nah, Beelzebul itu adalah nama untuk setan atau iblis, yaitu kepala dari roh-roh jahat dan setan-setan. Jelas bahwa berbagai respon yang diterima oleh Tuhan Yesus itu merupakan satu respon yang sebenarnya sangat negatif, sangat keterlaluan. Akan tetapi berbagai respon yang negatif seperti itu merupakan sebuah bagian daripada pelatihan bagi para murid untuk mereka ke depan di dalam pelayanan yang akan mereka hadapi. Oleh sebab itu, sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, dia meninggalkan para murid-muridnya, maka para murid-muridnya itu harus menghadapi berbagai macam respon negatif dari orang-orang yang mereka layani. Sekalipun dengan demikian, mereka tidak perlu khawatir karena Tuhan Yesus telah berjanji bahwa Dia akan melengkapi murid-muridnya dengan kuasa Roh Kudus, termasuk kuasa untuk mengusir setan. Itu ada di dalam ayatnya yang ke-14. Kita juga bisa membandingkan itu dengan Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menghendaki agar setiap orang yang ingin mengikut Dia bukan hanya sekedar menjadi pengikut, tetapi menjadi murid yang setia setiap saat untuk belajar, berlatih, dan melaksanakan tugas untuk memberitakan Injil. Memperoleh pengalaman negatif seperti menghadapi penolakan, itu adalah sesuatu hal yang sangat wajar. Karena Tuhan Yesus sendiri pun juga pernah mengalami hal seperti itu. Maka kita perlu meyakini bahwa Dia akan memperlengkapi kita, orang-orang yang Dia utus dengan kuasa yang besar, kuasa yang memungkinkan kita untuk melakukan tugas-tugas yang Dia berikan, yang Dia percayakan kepada kita. Nah, pertanyaannya bagi kita untuk kita renungkan adalah, apakah Bapak Ibu menyadari bahwa Dia, yaitu Yesus Kristus, juga memakai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk melaksanakan tugas pemberitaan Injil? Apakah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian meyakini bahwa Dia, yaitu Yesus Kristus, akan memperlengkapi kita semua sebagai orang yang percaya, yang menjadi murid-Nya dengan kuasa yang besar? Nah, kiranya firman Tuhan pada hari ini terus-menerus boleh menopang kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, supaya kita boleh bersandar kepada Kristus Yesus. Kita boleh mengandalkan kuasa Tuhan, karena Dia yang telah memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya, dan juga memberi kuasa kepada kita untuk mengusir kuasa jahat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang boleh memimpin menyertai kami. Kami sadar ya Tuhan bahwa kami adalah murid-murid-Mu yang dipanggil, yang dipilih, dan yang ditetapkan untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ajar kami ya Tuhan menjadi murid yang setia untuk belajar, setia untuk dibentuk, walaupun di dalam pelayanan-pelayanan kami merupakan satu pelayanan yang tidak mudah. Ada banyak tantangan, bahkan mungkin juga penolakan demi penolakan. Tapi kami percaya Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau telah memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu ini dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.